Udah mulai. Oke, Pak Yusuf mungkin kemarin kan ketemu Mas Uya di Istiqlal ya, mungkin boleh diceritain nggak sih kondisi Mas Uya sekarang seperti apa gitu kan? Bah, dia udah tenang. Pas pertama ketemu saya langsung peluk dia kan. Saya bilang sabar, kamu orang baik, saya tahu. Sampai saya cium dia, saya bilang, ya, saya bilang, saya tahu perjuangan kamu, saya bilang sabar ya. Saya malam ini kasih satu ayat yang saya ingat, Innallaha maha sobirin. Orang sabar kekasih Allah, saya bilang, ya Pak, saya udah ikhlas katanya. Ibu juga saya bilang, Bu Asih, sabar ya, saya bilang gitu. Allah sedang menguji kamu. Begitu kamu ditekan makin dalam, kamu akan meluncur ke atas makin tinggi. Aku yakin, saya bilang. Terus kita sholat sama-sama di sana. Gitu. Udah sholat sama-sama, saya bawa dia jalan. Saya bilang, Mas Uya mau kemana? Saya mau naik ini taksi. Udah jangan ikut saya bilang. Mau makan nggak? Lapar sih, lapar katanya. Udah ikut saya biasa makan di dekat itu pinggir jalan veteran di pinggir kali dulu, samping Istiqlal, saya biasa di sana juga saya bilang. Saya bawa makan dia, makan otak-otak, makan asinan sama kerupuk, terus makan es krim kita di situ di Ragusa, rame udah situ. Terus udah makan, saya anterin dia, terus dia turun, dia bilang, Pak Yusuf, saya turun di tempat temen dia, ya udahlah, saya anterin gitu. Jadi makanya itulah yang saya bisa tahu yang kemarin. Berarti nggak sengaja waktu itu ketemunya? Iya, nggak sengaja. Saya kan paginya saya ke bursa efek. Hari Senin itu nemenin Pak Menko Perekonomian. Dan ternyata kita bisa membantu, meyakinkan kepada masyarakat bahwa Indonesia baik-baik saja, nggak ada masalah. Ya, pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo pasti bisa menyelesaikan ini. Jadi beda, orang bilang, oh nanti bisa kayak 98 kedua. Beda, 98 yang pertama, TNI tidak boleh keluar, harus di barak. Ini begitu kejadian hari Kamis, Jumatnya TNI sudah keluar semua. Ya, dan semua Sabtu kejadian sedikit sampai Sabtu pagi itu ya, udah itu landai semua. Jadi ini riak-riak kecil di dalam alam demokrasi biasa lah. Tapi ini yang pasti bukan pekerjaan teman-teman mahasiswa. Ini saya rasa ada orang yang ngedompleng, yang memprovokasi, membongkar rumah orang terus minta warga masuk gitu ya. Saya kesian aja banyak fasilitas umum yang harus rusak, kemudian rumah-rumah orang yang belum tentu salah ya. Kalau Mas Uya saya yakin nggak salah itu, kalau yang lain belum tentu salah. Jadi makanya kenapa harus jadi korban ya kan? Kalau memang yang bersangkutan salah, proses saja secara hukum, kenapa harus main jarah ya kan? Adab kita nggak mengajarkan yang demikian gitu. Tapi Berarti kondisi Mas Uya sendiri seperti apa Pak waktu itu? Kan Bapak pertama kali ketemu langsung bilang nggak keluar negeri, ternyata ada di sini gitu ya. Karena kan beredarnya di luar negeri segala macam, gimana tuh? Memang kelihatan wajahnya Mas Uya sedih, capek. Saya bilang, Mas Uya, kan saya pernah bilang sama Mas Uya, urusan-urusan seperti ini kita harus berjuang bersama-sama. Tidak boleh ada lagi kekerasan di Republik ini, baik itu terhadap manusia maupun kepada hewan maupun ke tumbuh-tumbuhan. Saya bilang, coba bayangin 98 itu, etnis Tionghoa nggak tahu apa-apa, ya kan? Sekarang ini, ya teman-teman kayak anggota DPR yang tidak berbuat, videonya diedit, nggak tahu apa-apa kan? Kayak Mas Uya nggak tahu apa-apa. Dan rumah dia kan hasil dari dia ngartis kan. Suami istri pontang-panting kerja dari pagi sampai malam sampai pagi lagi. Terus dia menghasilkan satu rumah. Terus rumahnya di framing untuk dijarah, kemudian dirusak. Ini kan akhirnya budaya kita nggak begini deh. Kenapa pada ini? Nggak taunya saya dengar katanya orang-orang dari luar kota. Saya nggak tahu siapa yang ini, tapi maksud saya sudahlah, stop lah kekerasan. Udah zamannya lagi semua kan bisa diajak ngomong ya. Tapi Mas Uya waktu itu kondisinya sampai nggak bawa mobil. Ini Mas Uya nggak naik mobil, naik taksi. Kenapa sampai sebegitunya? Ya mungkin
mobilnya udah dia nggak berani bawa apa, mungkin udah nggak tahu kena nggak di Pondok Bambu itu ada mobilnya nggak tahu juga waktu rumahnya di jalan nggak ada ya, mungkin dia lagi mau santai aja dia. Saya lihat kusuk sekali, ibu juga di safnya wanita dia kusuk, itu sholat asar gitu, jadi kusuk sekali sambil nangis sampai saya bilang, saya yang bilang, Mas Uya, ibu saya tahu kalian orang baik ya, nggak usah bersedih, Allah akan balas kamu yang dengan lebih baik, Allah gantikan semua yang lebih baik. Ikhlas katanya ya. Dia bilang ikhlas luar biasa, cuman ibu dia bilang, saya yang lain saya ikhlas, cuman kucing saya kesian katanya, itu aja dia bilang, kucingnya kesian. Jadi itu aja ibu yang saya dengar gitu. Tapi yang Bapak tahu mungkin kebaikan Mas Uya itu apa aja sih gitu? Di mata Pak Yusuf. Gini ya, tapi saya nggak jelasin kasus apa. Saya ada satu teman ada masalah. Saya bilang, Mas Uya, bantuin dong, damain ini. Saya bilang. Dan Mas Uya mengatur pertemuan, damain, terus dengan ada kompensasi kepada orang yang bersangkutan. Terus kan Mas Uya yang kenalin, saya bilang, Mas Uya, ini maaf, ini ada bagian dari Mas Uya nih saya kasih. Dipulangin sama Mas Uya, Pak Yusuf, enggak, kita teman, nggak usah, Pak Yusuf. Nah, itu. Padahal yang saya mau bagi Mas Uya itu semacam kayak fee-nya gede loh, ditolak sama dia. Nah, tapi belakangan saya kalau Mas Uya nyumbang masjid dia suka nanya tuh, Pak Yusuf ada masjid ini. Bagaimana Pak Yusuf? Yuk Mas Uya, aku ikutan yuk, sama-sama yuk gitu. Jadi sering tuh kalau aksi sosial tuh, Pak Yusuf nih ada sekolah luar biasa nih, ada anak cacat, disabilitas atau apa, dia telepon saya, Pak Yusuf ikut nggak? Ikut Mas Uya gitu. Malah kalau ini saya suka panggil Mas Uya, Mas Uya kita ada acara disabilitas di Taman Mini, ada di dekat SLB 7 ya, di dekat Rawamangun. Saya bilang, Mas Uya datang, saya mau kasih duit, nggak mau. Dan Pak Yusuf kalau buat untuk beginian saya nggak pernah terima duitnya kata. Terus saya bilang luar biasa orang ini. Iya kan, dia nggak mau duitnya gede, bukan 1 juta gitu. Kadang-kadang mau dibayar 50 juta, 100 juta dia tolak. Tapi Pak, tapi cukup menyayangkan sih dengan adanya penjarahan. Oh iya, tetap itu menurut saya memang sangat disesalkan dan disayangkan kenapa harus ada penjarahan. Kita bangsa Indonesia yang mungkin budayanya cukup baik ya, cukup tinggi adabnya, kenapa harus melakukan penjarahan seperti itu? Ya kan kita lihat rumah-rumah para anggota dewan, terus musuh di target A, B, C, D, terus kemudian kayak Ibu Sri Mulyani katanya ada yang kasih kode pakai kembang api. Ini kan polanya pola 98, digedor rumahnya, digergaji pakai gurinda, dijebol, terus diambil beberapa barang, memberi contoh kepada warga, masuk, ya kan. Tapi untungnya 98 yang disasar adalah etnis tertentu, ya kan. Kalau sekarang kan disasar adalah anggota-anggota dewan, tetapi bukan tidak mungkin. Kalau ini kemarin pemerintah tidak tegas, Pak Prabowo tidak tegas, bukan tidak mungkin setelah anggota dewan, ya etnis-etnis itu akan kena lagi. Ya saya bersyukurlah Pak Prabowo cepat tanggap, langsung militer, dan tadi pagi saya lihat juga patroli militer di mana-mana pakai kendaraan jeep itu dengan truk di belakang 2 gitu, semua siaga. Jadi bagus. Saya masih yakin, aku yakin negeri ini akan baik-baik saja. Pemerintah punya cara tersendiri untuk menyelesaikan ini. Tapi kabarnya anak-anak sempat curhat gak sih Mas Uya perihal anak-anaknya kan katanya turut sedih terkait dengan kondisi orang tuanya yang rumahnya sampai dijarah gitu. Istri juga nangis. Istrinya sampai nangis. Ya kan, saya aja sebagai temannya sedih, apalagi keluarganya, ya kan. Itu kan uang halal yang mereka cari, ya kan, bukannya uang hasil korupsi. Mereka kan ngartis, jadi anggota DPR kan kayak Uya itu kan baru, ya kan. Sedih lah, kita sebagai sahabatnya aja kenal dia, cuman aduh, saya bilang, jadi saya teringat peristiwa 98. Untung di zaman Pak Prabowo ini
TNI tidak ditaruh di barak, tapi TNI disemar langsung menyelamatkan warga yang terancam. Selesai. Saya ketemu Bapak Presiden waktu hari Jumat malam di rumah Ananda Avan Kurniawan di sana. Dan Bapak Presiden bilang sama saya, Pak Yusuf, jangan pernah lelah berbuat untuk negeri kita, katanya. Percaya kita bisa bersama-sama mensejahterakan rakyat Indonesia dan Indonesia akan bangkit. Saya jawab, Pak, Bapak nggak usah khawatir. Selama saya ada di sini, berarti Indonesia baik-baik saja, Pak. Saya bilang. Yang lain boleh eksodus karena trauma 98. Kalau saya tahu karakter Pak Prabowo, dia selalu berbuat untuk rakyat. Dan begitu rakyat ada yang terancam di jarak, langsung beliau marah. Dan tahu, saya dengar beliau yang bilang, tindak tegas, saya yang bertanggung jawab semua. Itu baru presiden. Iya kan, jangan main lempar-lempar kesalahan. Beliau bilang, tindak tegas, begitu ada penjarahan, ada pembakaran, semua tindak tegas, saya yang bertanggung jawab. That's our president. Tapi mungkin Pak, Mas Uya sendiri ada bicara nggak sih, ada sesal yang disesali sama Mas Uya mungkin, oh iya jadi introspeksi juga untuk dia, untuk memperbaiki diri, mungkin dari tutur kata atau sebagainya gitu, dalam bersikap atau apa mungkin. Ya. Sempat minta maaf juga Mas Uya. Sebenarnya dia sudah minta maaf satu. Soal penyesalan, ya pasti penyesalan ada. Tapi menurut saya, kalau saya melihat objektif saja. Itu kesalahan bukan pada Mas Uya, kesalahan kepada orang yang edit video itu. Mas Uya sendiri tidak. Jadi gini nih, kita lihat konteksnya. Waktu tanggal 16 Agustus itu joget-joget itu adalah bukan joget-joget karena kenaikan gaji. Kita kan tahu joget-joget itu kalau nggak salah kita merayakan 17 Agustus kan. Itu seneng karena hari kemerdekaan kita, ada lagu, semuanya joget-joget tuh. Tapi itu di framing seolah-olah buzzer biasa, kerjaan buzzer. Ya kan, nah buzzer itu ya nanti tanggung dosanya aja. Kayak saya Pak, saya udah bilang, Mas Uya, saya di buzzerin mah udah biasa, ya kan, nggak usah pusing, nggak usah laden. Tapi kalau ini buzzer yang buat Mas Uya, ini jahat, sampai didorong seolah-olah Mas Uya salah, sampai ada yang nunggangin, terus dijarah rumahnya. Itu jahat itu. Nah, berarti bisa dibilang marahnya ini bukan karena Mas Uya joget, tapi karena memang orang-orang yang sudah video atau editan atau memframing Mas Uya ini seolah melihat tidak peduli dengan rakyat gitu ya, berarti bisa joget gitu. Iya, nah makanya kan seolah-olah tidak peduli dengan rakyat. Padahal Mas Uya itu saya tahu kontribusinya terutama buat tenaga-tenaga kita yang tenaga kerja luar negeri ya. Itu sih all out lah itu Mas Uya. Makanya saya bilang, Mas Uya jangan sampai pernah lelah dan berhenti membantu saudara-saudara kita para TNI, karena itu saudara-saudara kita banyak kesulitan yang nggak bisa speak up, jadi harus di tempat Mas Uya mereka speak up. Kerugiannya berupa apa aja sih kata Mas Uya mungkin Pak? Kalau kerugian benda, keluarga Mas Uya saya lihat sudah ikhlas. Tapi yang masih belum ikhlas kucingnya yang kesian. Kucingnya Ada nggak tahu, ada beberapa ya, mungkin di atas 5 ya. Saya kemarin dia bilang 8 atau berapa kucingnya yang hilang, dan dia cuma kucingnya takut nggak dirawat dengan pasti gitu. Kalau orang yang ngambil ngerawat nggak apa-apa, bahkan saya bilang kalau begitu sayembarain aja buat sayembara. Nanti kalau ketemu kucing itu dikasih hadiah, iya dia mau kok katanya. Tapi kan nggak cuma hanya Uya jual nih, dari Eko mungkin ada komunikasi nggak sama Bapak, dengan beberapa orang-orang dewan yang lainnya gitu, yang rumahnya dijarah. Mas Eko tadi siang komunikasi sama saya by video call. Saya bilang, Mas Eko sabar, Mas Eko juga orang baik. Saya kenal Mas Eko tuh dari peristiwa 98, lagi Mas Eko dagang makanan di kaki 5 di daerah Kuningan itu. Pas mesti ngelawak terus dagang makanan pas 98 terus itu. Saya kenal lama Mas Eko, itu Mas Eko ya menurut saya juga orang baik, istrinya Mbak Fiona juga orang baik, makanya saya aneh kok bisa itu. Ya lepas dari persoalan apapun juga kayak Bu Sri Mulyani, saya pikir itu ibu yang sangat jujur ya, nggak neko-neko, nggak macem-macem, tapi di framing seolah guru menjadi beban apa, padahal itu kan diedit, makanya ya teman-teman kita ya cerdas lah, ya kan.
Pak, tapi menurut Bapak nih, apakah pemerintah bisa melanjutkan 17+8 nih yang dituntut sama rakyat nih? Wah, kalau itu saya nggak tahu. Itu udah politis. Saya nggak berani campur. Saya udah bukan politikus lagi. Saya tinggal ujungnya doang, tikus doang. Saya tikus sawah saya. Tapi Pak Urba sempat cerita juga nggak sih Pak, mungkin terkait dia juga ikut dijarah gitu kalau tidak salah ya? Enggak, karena saya memang nggak kenal. Sebenarnya saya juga kenal sama Mas Ahmad Saroni, ya kan, saya juga menyesalkan padahal kontribusi Mas Ahmad Saroni di daerah Warakas Tanjung Priok itu cukup baik karena kan saya ada masjid di situ, masjid di Papanggo, jadi saya tahu dia punya kontribusi kepada warga cukup banyak gitu. Dan kenapa warga nggak bisa ngejagain gitu ya, karena mungkin masa terlalu banyak kali ya, masa-masa dari luar gitu. Tapi kan ya gimana, kesian juga Mas Ahmad Saroni juga kan sebenarnya kan nggak pantas lah dibegitukan gitu, kesian lah. Saya pikir stop lah kekerasan seperti itu karena ini merugikan semua pihak, ya kan. Toh ada saluran hukum, ambil saya minum ya. Lagi. Nah, ini efeknya sampai separah sih untuk mereka sendiri, mungkin Mas Uya atau Mas Eko cerita sampai takut anggota dewan lainnya gitu, Pak. mungkin, atau sampai kalau keluar sembunyi-sembunyi, sampai tadi naik taksi atau kan sampai dikira keluar negeri dan sebagainya, padahal mereka ada di Indonesia tapi menenangkan diri. Ada cerita seperti itu? Yang saya tahu Mas Uya ya dan keluarganya dan istrinya itu sempat nggak bisa makan. Saya beliin makanan, dia cuma 2 sendok, dia stop. Kenapa? Ya kepikiran Pak, sabar, nggak apa-apa. Yang penting harus ada makan. Walaupun 2 sendok makan, ikhlas, belajar ikhlas. Terus tadi pagi udah bisa ketawa ikhlas. Bahkan saya bilang, saya jemputin Mas Uya, saya jadi supir Mas Uya, pasti aman insya Allah, saya bilang. Ya kan, ya nanti ya Pak Yusuf ya. Saya siap nyupirin Mas Uya karena menurut saya he is best friend lah ya, orang yang baik, yang bisa diajak berteman, dan orang yang bisa dipercaya, dan orang yang amanah. Makanya saya bilang, saya siap Mas Uya, yuk kalau keluar kemana-mana saya temenin Mas Uya. Insya Allah umat akan ngerti kok kebaikan Mas Uya. Dan saya yang tahu Mas Uya, saya bisa bilang sama umat semua, sama masyarakat, Mas Uya ini hasilnya bukan dari duit korupsi. Belum ada setahun jadi anggota dewan, dan dia selalu keluar duit pribadi dia kok buat kemana-mana. Tapi ada rasa takut nggak sih keluar dari rumah itu? Wah ada, pasti ada. Tapi kalau saya dampingin insya Allah aman. Ada utara yang seperti itu? Enggak. Dia maksudnya dia sungkan, dia takut masih ada orang yang masih percaya atas perbuatan buzzer-buzzer itu. Jadi Mas Uya, nggak apa-apa, nanti saya yang bicarain semua ke depan, saya yang yakinkan semua gitu. Insya Allah suara saya masih dimengerti sama teman-teman. Ya akhirnya seperti saya tadi bawa dia makan di Ragusa, ya kan, makan asinan, terus makan otak-otak, terus makan es krim. Wah udah bisa ketawa Mbak Astrid gitu. Jadi ya oke. Terus saya supirin, saya antar lagi, ya kan, ke tempatnya udah sana gitu. Tapi sempat cerita nggak sih? Ya itu lebih banyak barangnya dia udah ikhlas, bendanya ikhlas, cuman kucingnya yang buat dia nangis. Oh, Mbak Astrid ini. Iya. Kenapa ditinggal sih Pak? Ceritanya mungkin kenapa ditinggal? Waduh, sih tanya dia mungkin karena dipelihara kucingnya banyak. Jadi mungkin di situ tempatnya, dan itu mungkin kucing dari muda gitu kan, sehingga kalau pas beliau tugas di Jakarta kan mungkin lebih efektif tinggal di Jakarta kan gitu. Jadi kesian sekali. Tapi sempat cerita gak sih perihal dia dinonaktifkan dari DPR Iya. gitu? Kan ada beberapa tuh yang Beliau Mas Uya pernah tweet, dia bilang, Pak Yusuf saya dinonaktifkan. Terus saya ngomong, Mas, menurut saya tidak fair
kalau Mas Uya dinonaktifkan. Mas Uya nggak ngomong apa-apa, satu patah pun nggak ngomong, nggak bales. Cuman karena joget, yang joget banyak, saya kenal semua itu yang banyak. Ada 20 orang kali yang joget. Tapi kenapa harus Mas Uya gitu, ya kan? Ya, tapi ya sudahlah, itu kan keputusan pimpinan partainya, kita nggak bisa ikut campur kan. Itu hak individunya Uya ya harus terima. Dan saya bilang, Mas ikutin aja udah, kalau memang udah ini, tau pasti nanti mungkin saya bilang ada sidang di MKD, ya kan, mungkin dari MKD nanti silakan Mas kan bisa bicara apa adanya, semua kan terbuka dong, kita sidangnya terbuka, transparan, biar masyarakat rakyat bener kan gitu. Nah ini kan yang menjarah nih ya, sudah diproses hukum sama polisi mungkin. Nah melihatnya seperti apa mungkin? Ada pesan gak sih untuk nantinya mungkin agar hal-hal tersebut tuh gak terjadi lagi gitu di kita? Ya makanya kan sekarang teman-teman kita ya, kayak kemarin kan kita tahu isunya sudah menjurus ke masalah SARA kan kemarin. Terus teman-teman kita sendiri dari yang teman-teman yang dari kan yang mau dibuat SARA itu kepada etnis tertentu. Malah teman-teman kita yang pribumi bilang, jangan macam-macam, jangan mau. Banyak orang Tionghoa juga orangnya baik-baik. Kita harus jaga, jangan mau diprovokasi. Kita warga jaga warga, sipil jaga sipil. Pokoknya saling jaga. Ini kan sudah sesuatu yang hebat, yang bagus. Ya kita harus bergandengan tangan menjaga negeri ini, persatuan dan kesatuan. Ya kan kita, walaupun tetangga kita beda kulit, beda agama, tapi kan kita saudara sekemanusiaan. Nah ini yang harus kita jaga. Ya. Tapi melihat kondisi Indonesia sangat prihatin atau seperti apa Pak Yusuf? Enggak, itu riak-riak kecil. Indonesia akan baik-baik saja. Percaya sama saya. Ada pesan untuk rakyat Indonesia? Tenang-tenang aja, rakyat Indonesia ini satu alam demokrasi yang baru kita lakukan baru 20 tahun sekian, ya kan. Kalau riak-riak kecil ini sesuatu yang menurut saya tidak berdampak. Bahkan Indonesia ke depannya insya Allah dengan ketegasan Pak Prabowo, dia berani membasmi semua segala macam koruptor-koruptor, dan dia berani bertanggung jawab kayak kemarin bilang, silakan ambil tindakan tegas, saya sebagai presiden, saya yang bertanggung jawab. Jarang saya ketemu presiden seperti itu. Jadi saya berasa, aduh aman. Ini kalau bukan Pak Prabowo presidennya, jangan-jangan TNI masih dikandangin lagi kayak dulu. Iya, karena Pak Prabowo punya pengalaman, beliau kan difitnah waktu tahun 98, seolah-olah beliau begitu. Padahal tentara waktu itu masuk di barak semua. Jadi merajalela lah orang-orang yang brengsek-brengsek itu. Nah kalau sekarang kan begitu hari Kamis kejadian, Jumat itu saya datang ke teman-teman ojol di Karet Biva. Ya, saya datang ke pemakaman. Saya sendiri nggak ada pengawal, 140.000 orang di situ. Bahkan sampai naik motor loh. Saya naik motor dan yang mahal, mereka nggak punya payung teman-teman ojol. Saya diambilin kardus, dilindungi karena panas itu. Coba, persaudaraan kan seperti begitu. Coba lihat, indah nggak coba? Saya loh orang Tionghoa loh. Tapi saya masuk ke komunitas ojol yang ratusan ribu itu, saya datang sendiri, mereka merangkul saya sebagai saudara, dan ini yang harus kita ciptakan, bergandengan tangan bersama, apapun etnisnya, apapun agamanya, we are one nation, ya. Apa sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Jadi kalau kita nggak bersatu, kita kalah. Apalagi pemerintah sedang berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membuat program-program makan bergizi gratis dan juga membenahi hal-hal yang dulunya mungkin kurang sempurna disempurnakan. Ya kita harus berani memberi kepercayaan kepada Pak Prabowo. Yang penting ayat kita konstitusi lah, ya kan, kita dukung itu semua. Kemarin kurang tidur Pak? Iya, kurang tidur. Karena biar bagaimana kan orang ada rasa khawatir, ya kan, apalagi ditarget begitu kan. Dia nggak salah apa-apa ditarget. Kalau orang jahat ditarget nggak apa-apa, ini orang baik. Seperti buronan ya Pak? Iya, nggak, kesian banget, itu trauma kan orang diteriak-teriakin apa segala macam. Aduh, kok nggak ada rasa perikemanusiaannya sama sekali sih. Ya kan? Tapi nggak melarikan diri seperti yang dibilang sampai keluar negeri gitu? Kagak ada. Malah saya suka ajak ngopi dia di daerah Kuningan, Menteng situ, ajak ngopi saya.
bahkan di Ragusa kemarin di samping Masjid Istiqlal kita bisa sholat ketemu di situ. Udah gitu saya langsung bawa dia. Tadi habis itu kita makan es sinar Garut. Di kaki 5 di Cikini situ makan sinar Garut gitu. Pak, tapi penanganan pemerintahan dan solusi dalam proses tuntutan rakyatnya gimana buat Bapak itu? Saya nggak tahu tuntutannya apa dan saya juga nggak berwenang menjawab itu. Ya silakan aja. Misalnya menuntut tetapi terus ada aturannya dong. Meminta juga ada aturannya tapi nggak bisa memaksakan kehendak itu menurut saya kan semua ada aturan dan jalur-jalurnya ya kan semua kan dibicarakan bersama. Saya pikir bisa lah semuanya kita bicarakan bersama. Tapi kan apalagi kan sekarang kepercayaan publik ini kayak menurun nih Pak dengan sikap pemerintah dalam menangani permasalahan ini nih, apalagi dengan adanya kasus ini Pak ini. Jadi kayak banyak masyarakat tuh kurang percaya gitu. Gini, ini kan masalah persepsi. Ada satu sisi orang bilang kepercayaan publik menurun. Tapi kalau dicari saya, ditanya kepada saya, enggak, kepercayaan publik bahkan setelah turunnya TNI, turunnya Pak Prabowo yang bilang saya yang bertanggung jawab, malah naik. Kita yakin, aku yakin. Dan teman-teman yang kemarin eksodus ke Singapura, semua besok udah mau balik semua. Udah banyak teman-teman saya telepon saya. Tapi Pak, apalagi dengan ada yang terbaru katanya kasus dari Unisba nih Pak. Nah itu gimana tuh Pak? Mungkin kita ada kerusuhan Unisba gitu, ada kasus Unisba. Saya belum tahu tuh Unisba kasusnya bagaimana tuh. Yang katanya datang ke kampus di Unisba tuh ada dari pihak sipil menggunakan tembak peluru karet gitu Pak. Di dalam kampus itu karena kejebak gitu. Sebagian ada yang kejebak. Saya karena belum dengar saya nggak bisa mengomentari, takutnya salah ya. Tapi kalau Mas Uya sendiri sempat cerita gak sih banyak dukungan sekarang kan ada yang kirim papan bunga untuk menegarkan Mas Uya kemarin tadi kan ada papan bunga dikirim ke rumah. Iya, saya tadi sempat ini dia bilang Pak Yusuf ada teman-teman pada kirim bunga apa segala macam. Saya bilang udah Mas Uya, teman mau kirim bunga kirim apa semua syukuri aja. Yang penting Allah kirim kamu nanti sesuatu yang baik. Udah tunggu aja. Saya bilang kun payakun pasti datang saat itu. Oh, tapi bisa nggak sih pemerintah meredam nih gejolak masyarakat membuat Indonesia kembali lebih aman nih Pak? Bisa nggak pemerintah kembali? Maksudnya kan? Oh pasti bisa, yakin. Kalau saya aku yakin pemerintah bisa. Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, saya yakin karena saya kenal beliau tuh tahun 90, walaupun saya nggak berhubungan baik, tapi beliau punya strategi tersendiri lah. Dan beliau ini kan orang yang bersih ya, jadi maksud saya orang yang nggak aneh-aneh, nggak macem-macem gitu. Pak, apalagi kan mungkin sedikit kan mungkin seruannya Bapak untuk Indonesia supaya nggak anarkis ya, nggak apalagi yang kemarin kan cukup kayak membakar fasilitas umum, mobil yang nggak tahu apa-apa dibakar kendaraannya biar lebih nggak anarkis dan nggak percaya sama provokator itu gimana Pak? Susah gini. Kan saya udah bilang kalau mahasiswa nggak mungkin demikian, ya kan? Ini penumpang gelap. Banyak provokator. Ya, provokator yang memanfaatkan itu. Nah, makanya saya bilang, yang dirusak ini kan negara punya. Coba deh sekarang, kalian muter nih, dari hari Minggu, Senin, Selasa sampai hari ini, kalian lihat rumah makan sepi, teman-teman ojol nggak ada penumpang, semuanya. Yang rugi siapa? Nah, makanya, sedih, saya kemana tadi siang, memang secara jalan lenggang, saya bilang kan sama teman-teman saya, jalanan enak di Jakarta, tetapi ini artinya ekonomi nggak berkembang. Nanti saya lihat, tapi tadi sore saya agak bahagia karena mulai sedikit macet. Insya Allah besok mulai macet karena kantor pemerintah kan banyak yang WFH. Insya Allah besok recovery, besok terus Kamis recovery, Senin kita udah normal kembali semua. Ini Pak, himbauan untuk masyarakat juga biar jangan anarkis. Maksudnya kan katanya nanti akan sampai tanggal 5 nih katanya akan ada demo segala macam. Jangan anarkis dan provokator dengan hal-hal apapun gitu yang bisa merusak lagi gitu. Ya kita lihatlah, ojol kemarin cukup dewasa, ojol tidak terlibat. Mahasiswa juga cukup dewasa tidak terlibat. Jadi
saya masih percaya buruh, ojol, mahasiswa besok walaupun ada demonstrasi pasti insya Allah akan tertib. Dan kita sudah lihat selama dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ini sepi. Jadi yang rugi kita semua. Ya, nanti kalau sampai sepi, teman-teman buruh kantornya tutup, teman-teman ojol ordernya nggak ada, teman-teman pekerja rumah makan, restoran nggak ada pengunjung, lama-lama mereka usahanya tutup. Yang rugi siapa? Kita semua. Nah, oleh sebab itu mari kita berpikir jernih, berpikir ke depan bahwa sudahlah, jangan ada kekerasan lagi. Demonstrasi silakan, menyampaikan pendapat silakan, tapi jangan anarkis. Yang dirusak adalah fasilitas umum. Terus rumah-rumah orang yang belum tentu bersalah. Ya, terus karena orang diedit-edit videonya, terus udah langsung main vonis saja. Yang bisa vonis begitu kan cuma pengadilan, orang salah nggak salah. Jadi tolong saudara-saudaraku, mohon teman-teman mahasiswa, buruh, ojol, kita jaga kondusif negeri kita ini supaya ekonomi jangan terganggu, karena kita harus membantu pemerintah untuk mencapai Indonesia emas. Dan kalau mencapai Indonesia emas tentunya mata pencarian kita lebih baik, terus lapangan pekerjaan lebih banyak, sehingga negeri yang gemar Ripalo Jinawi ini bisa dirasakan semua oleh rakyatnya. Cukup.